akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Anak-anak, sebelumnya kita telah belajar tentang keragaman hewan yang ada di Indonesia. Sekarang kita tingkatkan kesehatan kita dengan berolahraga, lompat seperti katak yuk. Ketika pulang sekolah bersama teman-temannya, Edo melewati sebuah kolam kecil yang ditinggali beberapa ekor katak. Mereka berhenti di kolam itu dan melihat katak-katak berlompatan. Edo memberitahu teman-temannya bahwa katak adalah hewan pelompat yang ulung. Anak-anak, katak memiliki kaki-kaki yang panjang dan kuat. Hewan ini dikenal sebagai pelompat yang ulung. Jenis katak tertentu dapat melompat hingga sejauh 20 kali panjang tubuhnya. Wah, hebat sekali bukan? Nah, anak-anak, sekarang kita akan berolahraga lompat katak. Namun sebelumnya, bacalah petunjuk berikut ini ya. Kalian perhatikan gambarnya. Bahan yang dibutuhkan yaitu bola kecil 2 buah, kemudian kardus sebanyak 2 buah. Adapun cara bermainnya seperti ini ya anak-anak. Yang pertama, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris. Lalu letakkan bola sekitar 3 meter di depan setiap barisan. Kemudian letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Nah, setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju ke arah bola ya. Selanjutnya, siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Kemudian, anggota kelompok yang telah memasukkan bola berjalan ke arah belakang barisan. Nah, anggota berikutnya kemudian mendapatkan giliran. Kelompok yang memasukkan bola lebih banyak itu adalah pemenangnya ya anak-anak. Anak-anak, bagaimana perasaanmu setelah bermain lompat katak? Pastinya kalian senang sekali bukan? Katak adalah hewan yang berada di sekitar kita. Selain katak, hewan apa lagi ya yang berada di lingkunganmu? Ayo kita cari tahu. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini, Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari, ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo lalu menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo lalu merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Sekarang bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya ya. Di sini sudah ada gambar burung merpati dan kalian diminta untuk menuliskan bagian-bagian tubuh yang sudah ditandai dengan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian tuliskan dalam tabel seperti berikut ini ya. Bagian-bagian tubuh dari burung merpati itu antara lain paruh, sayap, ekor, cakar, dan mata. Bagian tubuh yang pertama yaitu paruh. Fungsinya untuk mengambil makanan. Bentuk paruh burung itu sesuai dengan jenis makanannya ya. Kemudian yang kedua, sayap. Sayap digunakan untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Selanjutnya ekor. Ekor burung berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Lalu bagian tubuh lainnya adalah cakar.
Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Lalu yang kelima, mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Itulah bagian tubuh burung merpati dan fungsinya masing-masing anak-anak. Sekarang amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Setelah kita lengkapi gambarnya, maka akan nampak seperti ini ya. Inilah gambar dari laba-laba dan kumbang. Yang pertama yaitu jumlah kakinya. Laba-laba memiliki 8 jumlah kaki. Kemudian kumbang memiliki 6 kaki. Berikutnya jumlah sayap. Laba-laba tidak ada ya. Nah, untuk kumbang jumlah sayapnya 2. Berikutnya jumlah mata. Laba-laba memiliki 2 mata dan kumbang pun memiliki 2 mata. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa tuliskan ciri-ciri lain dari laba-laba dan kumbang, yaitu ciri-ciri lain dari laba-laba membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, dan tidak memiliki antena. Sedangkan ciri-ciri lain pada kumbang yaitu membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, dan memiliki antena. Itulah perbedaan bagian tubuh dari laba-laba dan kumbang ya anak-anak. Sekarang lengkapilah diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Berikut ini kita akan buatkan diagram Venn-nya. Seperti ini ya anak-anak. Kita tuliskan laba-laba untuk bagian sebelah kiri dan kumbang yang di sebelah kanan. Nah, kita akan tuliskan persamaannya. Tuliskan di bagian tengah ini ya. Ini adalah bagian irisan yang merupakan persamaan antara laba-laba dan kumbang. Di antaranya yaitu laba-laba dan kumbang sama-sama memerlukan makanan, sama-sama berkembang biak dengan bertelur, dan sama-sama memiliki 2 mata. Perbedaannya adalah hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 4, tema 3, peduli terhadap lingkungan hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran keempat. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Anak-anak, apa dampak dari perburuan hewan liar? Sikap apa yang harus kita lakukan dengan hewan-hewan liar? Perburuan hewan liar akan membawa dampak yang tidak baik ya anak-anak. Dampak tersebut bisa menyebabkan hewan punah dan terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Bacalah cerita berikut ini. Harimau masuk desa, warga cemas. Beberapa minggu belakangan ini, warga desa Badung hidup dalam kecemasan. Hal ini terjadi karena beberapa kali terlihat beberapa ekor harimau masuk ke area pemukiman warga. Desa Badung memang terletak tak jauh dari hutan. Harimau-harimau tersebut memang belum mengganggu warga. Mereka hanya berkeliaran seperti sedang mencari makan. Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka. Ketika malam tiba, warga pun bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Sesungguhnya, apa yang terjadi pada warga sudah lebih dulu dirasakan oleh harimau-harimau penghuni hutan tersebut. Warga memang sering masuk ke hutan dan melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Tentu saja hal ini mengakibatkan habitat hewan hutan semakin sempit. Hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan terganggu.
Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil dirusak. Akibatnya, hewan-hewan kecil tersebut mencari makan di tempat lain. Nah, hewan besar seperti harimau yang memangsa hewan kecil pun kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Naluri untuk meneruskan kehidupanlah yang membuat harimau-harimau tersebut kemudian mencari makan ke tempat lain. Itulah sebabnya harimau pun masuk ke desa Badung. Jika demikian, apakah harimau yang mengganggu hak hidup warga desa Badung atau justru warga desa Badung yang telah mengganggu hak hidup harimau di hutan? Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan juga kebijaksanaan. Sudah seharusnya manusialah yang memahami kewajibannya untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitarnya, termasuk harimau. Nah, anak-anak, berdasarkan teks di atas tadi, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga melakukan penebangan hutan untuk memperluas ladang kopi mereka. Lalu, apa yang terjadi dengan harimau? Harimau yang pemangsa hewan kecil menjadi kehilangan haknya untuk mencari makan di habitatnya sendiri. Nah, anak-anak, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa Badung berupaya mengamankan ternak peliharaan mereka dengan cara bergantian melakukan ronda untuk menjaga agar harimau-harimau tersebut tidak mengganggu. Lalu, mengapa harimau masuk ke desa? Karena habitat harimau di hutan semakin sempit, hak hidup hewan yang menjadi penghuni hutan pun terganggu. Pohon-pohon yang menjadi sumber makanan hewan-hewan kecil juga telah dirusak warga. Nah, anak-anak, setujukah kamu dengan warga yang menebang kayu di hutan? Jelaskan alasannya ya, mengapa? Tidak setuju karena dengan menebang kayu di hutan akan merusak hutan, sedangkan hutan adalah habitat untuk hewan-hewan. Lalu, apakah yang dilakukan warga melanggar hak-hak hewan? Ya, benar. Tindakan yang dilakukan warga dengan menebang pohon di hutan adalah telah melanggar hak hewan tinggal di habitatnya. Hal ini juga mengakibatkan beberapa hewan seperti harimau kehilangan haknya untuk mendapatkan makanan karena hewan-hewan kecil telah pergi meninggalkan hutan tersebut. Hak-hak masyarakat sekitar, coba kalian jelaskan ya alasannya. Ya, yang dilakukan penebang pohon itu melanggar hak masyarakat sekitar karena setiap warga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, aman, dan juga tentram. Selanjutnya, jika kamu menjadi warga tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus menjaga kelestarian hutan, yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan dengan cara yang bijak. Seperti saat menebang pohon, kita juga harus menanamnya kembali. Pohon yang ditebang juga harus dipilih yang sudah tua dan tidak boleh menebang pohon secara besar-besaran. Manusia dikaruniai akal, budi pekerti, dan juga kebijaksanaan. Sudah seharusnya kita memahami kewajiban untuk menjaga hak hidup makhluk lain di sekitar, termasuk harimau. Nah, anak-anak, apa kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh warga? Kewajiban warga adalah menjaga kelestarian alam, salah satunya adalah hutan. Hutan harus dijaga agar tidak rusak. Jika hutan rusak, maka kerugian juga yang akan dialami oleh warga. Anak-anak, beberapa orang telah berburu hewan liar dengan berbagai alasan. Ada juga yang melakukannya karena ia seorang pemburu, yang hasilnya akan ia jual dan mendapatkan keuntungan. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk kegiatan upacara adat. Nah, coba kalian berikan pendapat kalian ya. Setujukah kamu dengan alasan tersebut? Lalu kalian jelaskan. Kemudian, kalian juga tuliskan ya, apa saja dampak bagi lingkungan, dampak bagi orang lain, dan apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain. Kalian jelaskan mengapa ya. Lalu, tuliskan juga saran kalian. Nah, kalian bisa tuliskan jawaban kalian pada tabel seperti berikut ini ya.
Demikianlah pembelajaran kita pagi